Jadi kalau teman-teman sekalian diberikan banyak nikmat kebahagiaan, dan nikmat kebahagiaan itu teman-teman gunakan untuk bisa makin dekat dengan Allah, maka itu nikmat yang paling besar. Teman-teman punya harta, dengan harta itu bisa membuat teman-teman makin dekat dengan Allah, maka harta itu menjadi nikmat yang paling besar. Teman-teman diberikan ilmu, dan dengan ilmu itu bisa teman-teman amalkan untuk makin dekat dengan Allah, maka teman-teman mendapatkan nikmat yang besar dengan ilmu itu. Kalau teman-teman diberikan umur, diberikan usia, dan dengan umur usia itu membuat teman-teman makin dekat dengan Allah, maka teman-teman mendapatkan nikmat yang paling besar dengan umur itu. Begitupun seterusnya. Kalau ada di antara teman-teman, punten mohon maaf ya, ada yang pernah buruk masa lalunya, ada yang pernah tenggelam dalam kesalahan di masa lalunya. Kemudian teman-teman hari ini diberikan kesempatan bertobat, fursatut taubah. Diberikan kesempatan bertobat, maka kesempatan bertobat itu adalah nikmat yang paling besar bagi siapa Ahilman? Bagi kita yang pernah tenggelam dalam masa lalu. Bagi kita yang pernah tenggelam dalam dosa. Coba saya mau bertanya, tolong jawab yang kencang. Siapa di sini yang merasa paling banyak dosanya? Angkat tangan. Turun. Angkat tangan, katakan saya ya. Kalau ngerasa punya dosa ini mah ya. Siapa yang paling banyak dosanya? Ulangi kurang kencang. Siapa yang paling banyak dosanya? Nah, ganti pertanyaannya. Siapa yang merasa tidak punya dosa? Ada? Kalau ada yang ngacung itu dosanya. Abi saya nggak punya dosa, tak dosa. Maka punten mohon maaf ya. Pernah Ahilman sampaikan kalau tidak salah, ada 4 dosa orang yang punya dosa. Ya, otomatis ya, kalau dosanya udah dosa gitu ya. Tapi ini ada 4 dosa orang yang punya dosa. Apa di antaranya? 1, merasa tidak punya dosa. Maka punten mohon maaf, kalau ada di antara kita di sini yang merasa tidak punya dosa, itu dosanya. Itu dosanya. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Catat status hari Senin itu. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Maka kalau kita pandai melihat siapa diri kita, maka kita akan merasa, Ahilman, dosa saya banyak, maksiat saya sering, kesalahan saya banyak. Dan teman-teman sadar dengan itu, dan kemudian teman-teman tergugah untuk memperbaiki kehidupan teman-teman, maka teman-teman sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat yang pertama, dosanya orang yang punya dosa merasa tidak punya dosa. Yang kedua, dosanya orang yang punya dosa ketika dia bangga dengan dosa dan dia sibuk dengan dosa orang lain. Jadi dia bangga dengan dosa, kemudian dengan mudah dia membanggakan dosanya, dan tanpa sadar dia juga sibuk dengan dosa orang lain. Maka teman-teman punten mohon maaf ya, jangan sibuk dengan aib orang lain. Jangan sibuk dengan kesalahan orang lain. Kenapa Ahilman? Karena boleh jadi dosa kita, aib kita lebih banyak daripada orang lain. Betul apa betul? Apakah teman-teman tahu apa yang membuat hidup kita dimuliakan? Apa yang membuat kita dihormati? Satu alasannya, karena Allah nutupin saja aib-aib kita saja. Kalau seandainya aib kita dibuka, maka apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka dosanya orang yang punya dosa ketika dia bangga dengan dosa dan dia sibuk dengan aib dan dosa orang lain. Yang ketiga, dosanya orang yang punya dosa saat dia tidak mau bertobat dari dosanya. Udah tahu salah, udah tahu pernah berbuat dosa, tapi dia tidak segera memperbaiki dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang pernah tenggelam di masa lalu, maka teman-teman jemput potensi kebaikan yang Allah datangkan kepada kita dengan cara apa? Segera bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang senantiasa bertobat dan mensucikan diri. Bagaimana seorang bisa bertobat? Karena dia tahu dengan dosanya.
Dia tahu dengan kesalahannya. Dia tahu dengan maksiat dan kehilapan yang dia lakukan. Maka kata guru saya, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat, daripada orang yang soleh, sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Catat status hari Selasa itu. Ya. Saya ulangi, Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia segera bertaubat, daripada orang yang soleh, sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Maka punten mohon maaf ya, berkali-kali Ahilman sampaikan kepada teman-teman sekalian, makin kita ngaji, makin kita taklim, makin kita belajar, makin kita ngerasa ilmu kita sangat kurang gitu. Betul apa enggak? Makanya punten ya, kalau ada yang selepas ngaji di sini tapi kemudian menjadikan kita sombong, menjadikan kita merasa lebih baik dibanding orang lain, coba dievaluasi. Barangkali ada yang belum sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Karena harusnya seseorang itu makin belajar, makin mendalami ilmu, dan makin ngerasa dia bodoh dengan ilmunya, sehingga dia menjadikan hari-harinya untuk segera memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia segera bertaubat, daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Makin dia belajar, makin dia ngerasa, Hilman, saya banyak kekurangannya. Iya. Maka yang keempat, dosanya orang yang punya dosa saat dia putus asa dengan ampunan Allah. Saat apa? Saat apa? Putus asa dengan ampunan Allah. Teman-teman sekalian, setiap kita pasti pernah punya salah, ya. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah dia yang segera kembali kepada Allah. Kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita pernah tenggelam dalam kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang pernah tenggelam dalam kesalahan adalah dia yang segera kembali kepada Allah untuk bertaubat. Maka jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Allah tidak suka kepada hambanya yang putus asa dengan ampunan Allah. Perhatikan surat Az-Zumar ayat 53. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Duhai hamba-hambaku yang pernah berlebihan dalam berbuat kesalahan, dalam berbuat dosa, pernah melampaui batas. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu jami'an seluruhnya, selama engkau bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah berbuat dosa setinggi gunung, yakin ampunan Allah lebih tinggi dibanding gunung itu. Kita pernah berbuat dosa sebanyak buih dalam lautan, yakin ampunan Allah lebih besar daripada samudra lautan itu. Maka jangan pernah berhenti bertaubat teman-teman sekalian. Jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Allah dalam Asmaul Husna memiliki beberapa nama terkait pengampunan, kan? Ada Al-Ghafur. Apa maknanya? Allah yang maha mengampuni sebesar apapun dosa kita. Al-Ghafur. Ada Al-Ghaffar. Allah yang maha mengampuni sebanyak apapun dosa kita. Al-Ghafur, sebesar apapun dosa kita Allah ampuni. Al-Ghaffar, sebanyak apapun dosa kita Allah ampuni. At-Tawwab, Allah sang maha pemberi dan penerima taubat. Teman-teman makin bertaubat, makin bertaubat, makin bertaubat, Allah makin senang. Al-Afu, Allah yang maha pemaaf, yang tidak akan mungkin mengungkit kembali kesalahan kita. Jadi jangan bedakan antara Allah dengan manusia. Jangan samakan antara Allah dengan manusia. Manusia itu kalau kita banyak minta makin kesal, betul nggak? Tapi kalau Allah, makin banyak kita minta, makin banyak kita mohon, Allah makin senang. Makanya teman-teman sekalian, kita hadir malam ini di sini, setiap langkahnya kita berharap kepada Allah, semoga Allah hapuskan dosa-dosa kita semua. Semoga Allah gugurkan semua kesalahan kita semua. Siapapun di antara kita, Ustadz, saya pernah punya dosa, punten mohon maaf. Ustadz, saya pernah berzina, Ustadz. Ustadz, saya pernah berbuat salah, Ustadz.
Ustaz, saya pernah durhaka kepada orang tua, Ustaz. Ustaz, saya pernah zolim kepada orang lain, Ustaz. Cukup. Berhenti dengan semua kesalahan itu. Segera bertaubat kepada Allah. Jangan selalu melihat orang di masa lalunya. Karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya. Catat, hari Rabu statusnya itu. Jangan selalu melihat apa? Orang di masa lalunya. Karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya. Maka teman-teman sekalian, di awal pertemuan kajian ini, Ahilman ingin terus menyemangati teman-teman Indonesia yang baru kemarin beberapa pekan yang lalu dilantik ya, pengurus yang baru. Ahilman mengucapkan tahniah, selamat dan terima kasih untuk jaketnya malam ini. Keren nggak kira-kira? Keren. Mau jaketnya? Hubungi nomor di bawah ini ya. Karena ini edisi terbatas, mudah-mudahan ini jaketnya sudah bagus, sudah kompak semuanya. Mudah-mudahan teman-teman ya, doa Ahilman sama, kita bukan hanya bersama di dunia, tapi insya Allah kita kumpulkan sampai di surga nanti insya Allah. Ya, maka ini juga pesan untuk semua ya. Kalau ada di antara teman-teman yang kelak nanti ditakdirkan masuk surga, kemudian teman-teman tidak melihat wajah kita di surga, tolong sampaikan kepada Allah. Kalau kita pernah bersama, pernah ngaji bersama, pernah berkumpul bersama, pernah berkumpul di organisasi yang sama, maka tolong panggil nama kita, maka kelak Allah akan kumpulkan kita di surganya Allah bersama dengan kita insya Allah. Ya, mudah-mudahan teman-teman Remisya tetap kompak, tetap mengarungi jalannya lillah, harus karena Allah. Ingat ya, kita melakukan apapun harus disandarkan niatnya harus karena Allah. Kalau niatnya bukan karena Allah, pasti kita akan banyak kecewanya, bahkan banyak sakit hatinya. Yang namanya dakwah itu pasti ada ujiannya, pasti ada ujiannya. Jadi kalau nanti ada lika-liku dalam dakwah, santai aja, biasa aja. Dan jalani itu semua karena tujuan dakwah kita adalah lillahi ta'ala. Kita ingin mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa menguatkannya Ahilman? Boleh jadi ya, teman-teman Remisya terutama yang pengurus, kalau kita tidak punya banyak bekal untuk bisa mendapatkan surganya Allah, misal sholat kita belum khusyuk, misal bacaan Quran kita belum banyak, misal infak sedekah kita belum besar, dan kita ngerasa belum punya bekal yang lain apa Ahilman, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan capeknya saya, lelahnya saya, pusingnya saya, berorganisasi di Remisya ini ya Allah, menjadi bekal terbaik saya untuk bisa masuk ke dalam surgamu ya Allah. Itu yang harus teman-teman pikirkan. Jadi kalau teman-teman sekarang ada yang nyiapin minuman untuk ustadznya, nyiapin mejanya, siapin playernya, bikin kajiannya, kemudian teman-teman capek, teman-teman lelah, dan bahkan mohon maaf di saat yang bersamaan teman-teman tidak mendapatkan apresiasi dari manusia misalnya. Teman-teman ngerasa kok capek sendiri ya, kok lelah sendiri ya, kok pusing sendiri ya Ahilman. Maka ingat tujuan kita, bukan dunia, tapi surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu pusing ketika kebaikan kita tak dihargai orang lain. Kenapa? Karena matahari pun setiap pagi selalu menampilkan yang terindah, walaupun banyak orang yang melewatinya. Catat status hari Kamis itu ya. Jadi kalem aja, tetap berikan sinaran terbaik, berikan sinaran yang terindah, karena Allah tahu mana yang senantiasa menghadirkan kebaikan. Dan ingat, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya Allah qarib, sangat dekat. Rahmat Allah, sayangnya Allah sangat dekat dengan siapa? Dengan orang-orang al-muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Teruslah berbuat baik walaupun kebaikan kita tak dihargai oleh orang lain. Karena setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada setiap kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Jelas? Jelas? Ini ada saudara, ada suaranya apa enggak ini teh? Sehat semua enggak?
Jelas suaranya apa enggak? Jelas? Apa suara Ahilman terlalu sedih barangkali? Ini pada sahdu semua apa gimana nih, Masya Allah ya. Baik, teman-teman sekalian, malam ini kita akan coba bicara tentang memaknai kehilangan. Apa judulnya? Memaknai kehilangan. Pertama, jika kita tidak ingin merasakan kehilangan, maka jangan pernah merasa memiliki. Jika kita tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Apa poinnya? Sebenarnya, kalau kita memahami lebih dalam, tidak ada yang disebut dengan kehilangan. Kenapa? Karena hakikatnya kita tidak punya apa-apa gitu. Iya enggak sih? Kehilangan itu terjadi, kehilangan itu terasa karena kita merasa memiliki terhadap apa yang sebenarnya tak kita miliki gitu. Maka terjadilah yang namanya apa? Kehilangan. Jadi kalau teman-teman sekarang nanya sama Ahilman, "Aa, gimana caranya biar aku nggak ngerasa kehilangan?" Jangan pernah merasa memiliki, karena hakikatnya tak ada yang kita miliki. Coba sebutkan ke Ahilman, apa yang teman-teman miliki? Teman-teman kehilangan harta, sedih apa enggak? Sedih, kenapa? Karena merasa memiliki. Teman-teman punya pekerjaan, punya pangkat jabatan, ketika itu hilang, sedih atau tidak? Kenapa coba? Karena merasa memiliki. Teman-teman punya seseorang yang selama ini kita sayangi, kita cintai, dan kemudian dititipkan sama kita. Kemudian dia pergi meninggalkan kita. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada ombak, nggak ada badai. Kemudian dia pergi begitu saja. Nyesek apa enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di sini sakitnya. Karena selama ini kita mengharapkan dia menjadi tulang punggung kita, dan kita berharap kita menjadi tulang rusuk dia. Ya. Makanya ini penting ya. Teman-teman carilah laki-laki ya yang siap jadi tulang punggung, ya. Bukan siap jadi tulang rusuk. Apalagi jangan sampai jadi tulang lunak, jangan ya itu. Ya. Cari laki-laki yang siap jadi tulang punggung. Kita berharap dia menjadi tulang punggung kita, kita jadi tulang rusuk dia, tapi dia pergi meninggalkan kita. Sakit. Kenapa bisa sakit? Karena kita merasa memiliki terhadap orang yang sebenarnya hanya dititipi. Apalagi jika belum sah, jika belum halal. Makanya punten, mohon maaf ya, teman-teman ikhwan, teman-teman akhwat, brothers sisters, sayang banget kalau kita meneteskan air mata untuk orang yang pernah hinggap di hati kita, dia belum halal untuk kita. Kemudian kita menangis untuk dia. Halo? Kerenaun coba? Untuk apa? Kita teh jadi nyesek dua kali. Satu, nyeseknya kita punten berbuat dosa dengan dia. Nyeseknya itu yang pertama. Nyesek yang kedua, kita menangisi orang yang tak harus kita nangisi. Terlalu sia-sia air mata ini tumpah menangisi dia. Terus kumaha Ahilman? Kubur dalam-dalam. Aku teh berusaha untuk melupakan dia, tapi makin berusaha melupakan, makin gak bisa lupa Ahilman. Gitu gak sih? Gitu gak? Kita berusaha ingin melupakan dia, tapi kemudian makin diingat, makin dilupakan, makin gak bisa lupa. Gimana caranya? Ganti fokusnya. Fokusnya apa? Ganti, bukan dia yang terbaik untukku. Allah sedang merencanakan yang lain yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanku. Siapa Ahilman? Teuing. Ahilman kata apal. Kita juga nggak tahu siapa. Cuman kita yakin aja. Ya, maka apa prinsip yang kedua? Tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Catat status hari Jumat itu. Ya. Tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah menggantikan dengan yang lebih baik.
Berarti di balik makna kehilangan apa Ustadz? Allah tuh pengen ngingetin kita, manusia, apa yang hari ini engkau merasa miliki, itu semua hanya sesuatu yang Allah titipi saja kepadamu. Jadi kalau sang pemiliknya mengambil lagi, boleh apa enggak? Boleh. Baik itu memisahkan, baik itu mengambil. Berarti bukan untuk kita. Karena kita percaya sesuatu yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah pergi dari kita. Dan sesuatu yang tak ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah menjadi milik kita. Yang akan menjadi milik kita apa? Yang Allah telah tuliskan takdirnya untuk kita. Maka tolong catat baik-baik ya. Ada 4 nasihat dari Imam Hasan Al-Basri yang bisa menguatkan hati kita agar tenang dan bahagia. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri, aku tahu rizkiku tidak akan pernah diambil orang lain. Maka aku tenang dalam urusan rezeki. Rezeki itu termasuk apa? Termasuk jodoh, itu rezeki. Pekerjaan, itu rezeki. Ya? Segala sesuatu yang kita bisa mengambil manfaat, itu rezeki. Teman-teman kan suka ngerasa gelisah dengan rezeki ya? Iya gak sih? Ya? Jodoh kita yang dari mulai SD kita kumpulin foto ijazahnya. SMP, SMA dikumpulkan ku kita teh. Tapi kemudian tiba-tiba dia nikah sama orang lain. Bahkan dia nikah sama teman kita yang sama-sama ikut kajian sama kita. Ternyata dia nusuk dari samping. Bukan dari belakang, dari samping. Karena kalau kajian duduknya sampingan sama kita. Ternyata selama ini aku menceritakan tentang dia sama kamu, kamu yang nikung aku sakit pasti. Tapi ingat, aku tahu rizkiku tidak akan diambil orang lain, maka aku tenang dengannya. Berarti selama ini kita cuma jagain jodoh orang lain. Jadi selama ini kita cuma jagain jodoh orang. Tapi gimana Ahilman? Ya nggak apa-apa, niatkan aja sedekah. Jadi ulah ngerasa, aku rugi banget, rugi waktu, rugi tenaga. Iya, kalau dipikir-pikir mah, tapi insya Allah sedekah we. Sedekah. Misal teman-teman dulu pernah ngasih nasi goreng sama dia, jangan minta balikin nasi goreng, hesek. Balikin nasi goreng aku. Kalau nggak salah 1896 butir yang pernah kamu makan itu nasinya. Udah. Sedekahkan aja. Apakah aku harus mengembalikan semua pemberianmu kepadaku? Nggak usah. Karena aku tahu kamu fakir miskin ya. Jadi sokwe mangga etamahnya. Jadi hak kamu yang fakir dan miskin mangga. Teman-teman, kadang-kadang kita itu tidak harus membenci masa lalu ya. Karena bagaimanapun dia pernah hadir dalam kehidupan kita. Bahkan pernah mendoakan kita. Catat status malam minggu itu ya. Hari Sabtu itu. Jadi gimana Ahilman? Aku tahu rizkiku tidak akan diambil orang lain. Maka hatiku tenang dengan urusan rezeki. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, aku tahu amalku tidak akan bisa dilakukan oleh orang lain. Maka aku sibuk untuk beramal saja. Teman-teman sayang, nanti kita akan balik ke Allah sesuai dengan amal-amal kita. Betul apa enggak? Ya, seseorang itu kelak akan diwafatkan dalam kehidupan di dunia sebagaimana kebiasaan dia saat hidup di dunia. Apa yang jadi kebiasaannya, itu yang menjadi potret seperti apa akhir kehidupannya. Maka nanti kata Nabi, saat kita wafat, yang akan ikut kepada kita ada 3 ya. Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga amalnya. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hanya punten mohon maaf, yang 2 balik lagi, yang 1 ikut ke dalam liang lahat. Yang balik apa Ahilman? Harta dan keluarga balik, sedangkan amal akan ikut ke dalam. Maka teman-teman tahu kan, yang bisa menjadikan bekal amalku adalah amal yang aku lakukan. Maka teman-teman selama kita masih diberikan kesempatan hidup, teruslah beramal.
beramal soleh, beramal baik. Karena seseorang akan diwafatkan sesuai dengan amal perbuatannya. Aku tahu amalku tidak akan bisa dilakukan oleh orang lain, maka aku sibuk untuk beramal. Yang ketiga, aku tahu Allah selalu mengawasiku dan melihatku, maka aku berusaha untuk tidak berbuat dosa dan maksiat, karena aku takut saat aku berbuat dosa dan maksiat Allah menatapku. Teman-teman sekalian, belajarlah untuk punya sikap namanya muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa ditatap dan diawasi oleh Allah. CCTV ada matinya, penglihatan manusia ada lalainya, tapi pengawasan Allah kepada kita tidak akan pernah ada skipnya, tidak akan pernah ada lewatnya. Allah selalu tahu apa yang kita kerjakan. Maka ada di antara 7 golongan ya. Salah satu golongan itu 7 golongan yang akan dinaungi ketika hari kiamat. Salah satunya apa? Salah satunya siapa? Seorang pemuda atau seorang pemudi atau seseorang yang dia punya kesempatan berbuat maksiat. Disebutkan dalam keterangan di situ orang yang diberikan kesempatan untuk berzina. Tapi kemudian dia menjawab, "Inni akhafullah." Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian dia pergi meninggalkan apa yang dia akan lakukan itu. Maka golongan orang tersebut adalah orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat ketika tidak ada naungan yang lain. Siapa? Inni akhafullah. Seseorang yang senantiasa mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Maka teman-teman nih, kalau kita ada kesempatan berbuat dosa, berbuat maksiat, katakan di hati kita, inni akhafullah, aku takut sama Allah. Jadi nanti kalau ada yang DM ya, Assalamualaikum ukhti, langsung jawab, inni akhafullah gitu ya. Takut sama Allah. Kan kadang-kadang kita kalau bikin dosa tuh suka lihat-lihat dulu ya. Ada yang liatin gak ya? Ada yang tahu gak ya? Kan gitu ya. Tapi kalau kita ngerasa ditatap oleh Allah, diawasi oleh Allah, kita akan mempunyai penjagaan terhadap diri kita. Aku tahu Allah melihat dan mengawasiku, maka aku tidak ingin berbuat dosa dan berbuat maksiat. Kenapa? Karena aku takut saat Allah mengawasiku, aku sedang berbuat maksiat. Dan yang keempat, nasihatnya adalah, aku tahu kematian sedang menungguku. Maka aku gunakan waktuku untuk menyiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan kematianku. Teman-teman sayang, tidak ada yang lebih dekat dengan kita kecuali kematian. Apa yang paling dekat dengan kita? Kematian. Lima hari yang lalu kalau tidak salah, hari Kamis, sahabat kita, adenda saya, Ustadz Amer Azikro, masih muda usianya. Allah panggil usianya. Ahilman bersaksi beliau adalah orang yang baik. Kita pernah diberikan kesempatan untuk mengajar halaqah bersama beliau dan kakaknya. Orang baik. Orang yang sangat humoris. Biasa menyenangkan orang. Dermawan. Dia punya program setiap hari Jumat bagi-bagi makan untuk anak-anak sekitar kampung di Masjid Az-Zikro itu. Allahu Akbar. Teman-teman kalau kemarin menyaksikan bagaimana proses pemakamannya, Allah muliakan kebaikan kepadanya. Seperti wafatnya ulama besar, seperti wafatnya ustadz yang masyhur, yang besar. Kadang kita suka mikir, ya Allah, kalau kita wafat kira-kira apa yang sudah kita siapkan bekalnya. Maka kata Nabi ya, tidak ada nasihat yang paling berharga bagi kita kecuali tentang
kematian. Pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah. Betul apa enggak? Betul enggak? Pada akhirnya jadi kaya, jadi terkenal, jadi bahagia, jadi nyaman. Pada akhirnya jadi enggak penting. Karena yang penting jadi orang baik saja. Karena itulah yang nanti akan menjadi bekal kita untuk pulang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang teman-teman gelisahkan sampai saat ini? Coba, Ahilman mau tanya, apa yang teman-teman gelisahkan? Apa? Apa yang mau teman-teman sombongkan? Apa? Satu sisi, punten mohon maaf, ada yang sedang disempitkan kehidupannya. Jangan terlalu gelisah, jangan terlalu bersedih, karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Teman-teman yang hari ini sedang ditinggikan derajatnya, sedang dilapangkan urusan rezekinya, sedang dibesarkan apapun yang teman-teman hari ini dapatkan, sedang dibahagiakan, jangan sombong, karena pada akhirnya kita nggak punya apa-apa itu. Betul nggak? Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya, karena pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan silau dengan pujian, jangan galau dengan cacian. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, karena semuanya hanyalah penilaian manusia saja. Karena yang paling penting bagi kita apa? Penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang disebut dengan kehilangan, yang ada hanyalah Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Dan memang semuanya akan kembali kepada Allah. Maka satu kali malaikat Jibril alaihi salam pernah turun ke muka bumi, kemudian memberikan nasihat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi 4 nasihatnya siapa? Imam Hasan Al-Basri. Nah sekarang ada nasihat dari siapa? Malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat tentang kehidupan. Apa nasihatnya Ustadz? Yang pertama, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kamu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Hanya masalahnya kita nggak tahu wafat kita kapan. Betul apa enggak? Kita nggak tahu di mana Allah akan wafatkan kita. Kita tidak tahu sebab kematian kita apa. Yang jelas kita semua pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kematian keniscayaan. Kematian kepastian. Hanya waktunya, tempatnya, sebabnya itu misteri yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu misteri. Masih muda Ustadz? Belum tentu. Betul? Karena boleh jadi yang masih muda potensi wafatnya lebih banyak dibanding yang sudah tua. Ahilman belum pernah dengar ada nenek kakek yang meninggal karena trek-trekan motor. Asal nggak ada ya. Yang ada adalah anak muda. Ahilman belum pernah dengar ada seorang nenek yang loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin sama kakeknya. Asal nggak ada ya. Yang ada adalah seorang gadis diputuskan oleh pacarnya, kemudian dia rencana untuk bunuh diri, itu ada. Ahilman asa belum pernah dengar ada nenek kakek meninggal karena oplosan minuman keras ya. Asa nggak ada. Maka anak muda potensi wafatnya lebih besar dibanding orang tua. Hati-hati. Yang masih muda boleh jadi usia kita makin dekat dengan wafat kita. Tempat tidak ada yang tahu di mana kita akan diwafatkan. Betul? Coba Ahilman tanya anak-anak ikhwan. Teman-teman ikhwan, antum mau nggak meninggal di masjid? Tolong jawab, mau atau tidak? Meninggal di masjid mau? Jangan terkecoh, tanya dulu. Lagi ngapain di masjidnya? Khawatir lagi maling koropak wafat di masjid. Ya. Jadi tempat itu misteri. Di mana kita akan diwafatkan nggak tahu. Sebab nggak tahu. Ada yang meninggal karena sakit, ada atau tidak? Ada. Ada yang meninggal tanpa sakit? Ada.
Ada yang meninggal sedang di perjalanan? Ada. Kita tidak pernah tahu. Yang jelas semua kita pasti akan wafat, pasti akan mati. Betul? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jamaah, Ustadz Hilman, wafat gitu ya. Kita semua pasti akan wafat. Maka sok kita hidup saja semau kita, silahkan. Tapi ingat apa? Kita akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kata Nabi SAW, siapakah orang beriman yang paling cerdas itu? Tahu siapa? Orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Nasihat yang kedua. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wahai Muhammad, cintailah siapapun yang ingin kamu cintai, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mufariquh, maka sesungguhnya engkau akan berjumpa dengan yang namanya perpisahan. Ada saat berjumpa, ada saat berpisah. Boleh jadi kamu yang pertama kali berpisah dengan orang yang kamu cintai, atau orang yang kamu cintai berpisah duluan dengan kamu yang mencintainya. Cuman yang jelas kita pasti akan berpisah dengan orang yang kita cintai itu. Maka apa nasihatnya? Selagi kita bersama dengan orang yang kita cintai, maka cintai sepenuh hati, cintai sepenuh jiwa. Karena saat kehilangannya, kita akan merasakan sakit yang sedalam-dalamnya. Karena kita tak bisa menghadirkan kebaikan kepada dirinya. Orang tua, teman-teman sayang, kalau hari ini masih punya orang tua dan masih bersama dengan kita, cintai orang tua kita, muliakan orang tua kita, bahagiakan orang tua kita. Karena teman-teman nanti kalau sudah kehilangan orang tua akan merasakan sakit yang sesakit-sakitnya, karena tak bisa menghadirkan kebaikan lagi kepada orang tua kita. Suami istri, jika ada yang sudah menikah di sini, ada yang sudah menikah? Yang belum jangan jawab. Ya. Ini yang sudah menikah nih ya. Antum sudah menikah, antum punya pasangan, suami istri, pegang erat-erat, jaga baik-baik, cintai dia. Seorang ikhwan, untuk Anda yang sudah menikah, ketika Anda pernah mengatakan kalimat saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai, maka sesungguhnya di saat itu engkau berikrar kepada Allah, ya Allah, aku menerima istriku kelebihannya dan aku juga siap menanggung kekurangan istriku, ya Allah. Dan saat menikah itu, maka di awal kita sudah berniat bukan hanya sehidup di dunia, tapi kita ingin sehidup di surga bersama dengan pasangan kita. Maka jangan main-main dengan akad pernikahan itu, teman-teman sekalian. Maka seringkali Ahilman sampaikan ya, kalau teman-teman mau menikah, pastikan niatnya, pastikan orientasinya untuk apa? Wa min ayatihi, untuk bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Cinta karena fisiknya, fisik ada expirednya, bener gak? Halo? Hari ini kenceng, besok gitulah pokoknya mah. Hari ini kenceng, kemudian nanti bisa jadi gitu peot gitu kan. Hari ini glowing misalnya. Glowing ya. Glowing ini kan karena skincare kan ya. Glowing misalnya. Keglowingan itu pasti ada saatnya. Ada saatnya. Cinta karena fisik ada waktunya, ada masanya. Cinta karena harta ada habisnya. Cinta karena jabatan, pangkat jabatan ada pensiunnya. Terus karena fisiknya, karena sekarang sehat bugarnya, ada gitu, apa namanya tuh? Tidak sehatnya gitunya. Jadi apa? Cintai karena Allah. Kalau cinta karena Allah, maka apapun yang terjadi dengan pasangan kita, kita akan bersama dengan dirinya. Baca status Ahilman terbaru di Instagram, Ahilman Fauzi. Kita baca malam ini. Saya juga pohok nulis naon tadi teh. Saya nulis tentang cinta terbaik. Cinta terbaik
bukan dia yang siap menunggumu saat di puncak, tapi dia yang siap menemanimu saat mendaki. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihanmu, tapi dia yang bisa bertahan walaupun melihat kekurangan dalam dirimu. Repost tolong. Repost tolong. Jadi gimana Ahilman? Cintai dia karena Allah. Agar apa? Kalau cinta karena Allah, maka akan kekal perasaan cinta itu adanya. Kalau kita cinta karena sesuatu pada dirinya, saat sesuatu itu hilang, maka akan hilang juga cinta kepada dirinya. Maka kita akan senantiasa mencintai siapapun di hati kita ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama Allah masih berikan kesempatan bersama, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena kalau sudah kehilangan, kita akan merasakan sakit yang sesakit-sakitnya. Cintailah siapapun yang ingin kamu cinta, silahkan. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Siapkan space di hati kita untuk keadaan yang boleh jadi hilang di hati kita ini. Teman-teman sekarang punya pekerjaan, cintai pekerjaannya silahkan, tapi siapkan space di hati, boleh jadi kita kehilangan pekerjaan itu. Boleh jadi kita yang hilang dari pekerjaan itu, atau pekerjaan itu yang hilang dari kita. Teman-teman sekarang sayang sama seseorang misalnya ya, sudah niat Ahilman, lagi ta'aruf. Ta'aruf. Tapi nggak jelas waktunya. Itu bukan ta'aruf namanya ya. Ta'aruf tuh jelas waktunya, ada targetnya. Itu ta'aruf tuh. Ya. Teman-teman sekarang yang sedang menitipkan rasa kepada seseorang yang lain, titipkan rasa itu biasa saja. Karena belum tentu dia menjadi milik kita yang selamanya itu. Selama kita ada sekarang nih kesempatannya, ayo. Makanya cari ya, cari nih ya. Ini tips nih ya. Cari seseorang yang ketika bersamanya membuat hidup kita semakin kuat untuk menjalani hari-hari kita. Maka ajarkan kesederhanaan, ajarkan boleh jadi mungkin kesulitan yang akan terjadi dengan kita agar kita nggak shock nantinya. Makanya teman-teman ikhwan, antum jangan peres ya. Tahu peres nggak? Antum jangan berkamuflase dengan sesuatu yang seakan-akan ada padahal nggak ada. Lamun eueuh we. Kalau ada ya katakan ada, kalau nggak ada katakan nggak ada gitu loh. Betul apa enggak? Jangan membohongi perasaan akhwat. Antum gonta-ganti bolak-balik mobil tiap hari. Ternyata antum nyewa selama ini. Dan memang antum memang supir kerjaannya. Antum bilang ini mobil aku, mobil aku, mobil aku. Buat apa? Buat apa? Ajarkan dia mencintai kita apa adanya. Agar ketika kita tidak punya apa adanya itu atau ada apanya itu, kita bisa mendatangkan kebaikan di situ. Udah jujur aja. Jujur aja. Dan akhirnya selalu bilang ke teman-teman ikhwan ya, laki-laki itu yang dipegang omongannya. Apa yang dipegang? Omongannya. Maka bicaralah yang baik. Antum wajahnya biasa aja, enggak apa-apa. Takdir itu mah. Enggak usah sedih banget, biasa aja. Oh, ada aku mah enggak good looking, enggak apa-apa. Kalau antum enggak good looking, minimal antum good reckoning. Iya. Iya. Kalau antum tidak tampan, minimal hidup Anda mapan. Karena wajah yang tidak tampan akan termaafkan kalau hidup kita mapan gitu. Catat status hari Senin itu dah. Biar kita semangat dalam bekerja. Enggak apa-apa. Pada akhirnya yang six pack akan kalah sama yang six car. Iya. Iya. Yang punya mobil 6, yang punya badan 6 kotak kalah sama yang punya mobil 6. Betul apa enggak? Setuju akhwat? Oh. Beginilah akhwat termisya ya. Antum berdoalah kepada Allah agar tak dapat yang kayak begini ya. Ayo giat bekerja, bismillah ya. Cintai sepenuh hati, tapi ingat engkau akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Tapi kalau belum menikah, itu belum cinta yang sebenarnya. Makanya seringkali Ahilman sampaikan ya, cinta yang sebenarnya itu baru akan kita maknai setelah engkau masuk dalam mahaligai pernikahan. Kalau sebelum menikah, biasanya kamuflase, kita menampilkan yang indah-indah saja. Kalau setelah menikah, kita akan ketahuan seperti apa diri kita.
Makanya antum akhwat, ya, kan sekarang kita kadang-kadang menampilkan yang terindah di diri kita. Betul. Tapi nanti setelah menikah tampilkan yang lebih indah. Sekarang teman-teman kan kalau ngelihat pasti yang cantik-cantiknya karena lihat di feednya. Hati-hati. Editannya bos. Beauty plus. Bener. Ya. Antum jangan tertipu dengan postingan story. Karena filternya luar biasa. Betul apa enggak? Jadi gimana Ahilman? Jangan terpesona dengan apa yang ditampilkan di sosial media. Sosmed itu tempat pamer, tempat pamor. Jadi apa yang ada di sosmed pasti itu yang dipamerkan dan dipamorkan. Jadi gimana? Temukanlah cinta yang sebenarnya dalam mahligai pernikahan yang sesungguhnya. Sekarang gimana Ahilman? Ya bismillah aja dulu. Pastilah. Ikhwan mau perempuan yang cantik. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Mau. Makanya gini ya, ini tips dari Ahilman. Ikhwan, akhwat, yang akhwat dulu deh. Akhwat, kalau antum nyari calon suami, nggak usah minta yang macam-macam. Minta aja suami yang soleh, kaya, pinter, ganteng, itu aja. Ya, nggak usah minta yang macam-macam. Apa tadi? Soleh, kaya, pinter, ganteng. Dah itu aja. Simple nggak? Simple nggak? Simple. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu calon suami yang soleh, kaya, pinter, ganteng. Itu aja ya Allah, itu aja. Dan nggak usah nunjuk orangnya. Karena orang yang kita lihat seakan-akan itu baik, belum tentu baik di mata Allah. Allah lebih tahu mana yang terbaik. Maka serahkan ke Allah. Maka dalam doa jangan ragu-ragu teman-teman. Ya Allah, aku mau calon suami yang soleh, tapi akunya nggak soleh ya Allah, kumahanya ya Allah. Akan jadi doanya ya Allah, jangan. Yakin dalam doa. Antum juga sama ikhwan. Kalau minta calon istri nggak usah yang macam-macam. Minta aja, ya Allah, aku mau seorang istri yang wajahnya cantik, badannya juga bagus gitu. Kemudian ya kita minta yang begitu tuh. Minimal minta yang seorang calon istri perempuan yang mohon maaf ya, anak satu-satunya, orang tuanya sudah tua, punya penyakit jantung ya, dan tanahnya banyak ya, ya minimal kos-kosan kontrakannya di Tangerang banyak ya Allah. Aku mau yang begitu aja awalnya ya Allah ya gitu. Jadi minta yang gitu-gitu aja lah ya. Wa ahbib man sita, cintai yang kamu cintai silahkan. Tapi ingat apa? Fa innaka mufariquh. Engkau akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Nah kalau yang belum menikah ya kejar dulu cintanya itu. Kejar dulu cintanya. Mau tahu nggak rumus jalan tol doanya? Mau tahu nggak? Gini ya. Kan kalau kita minta kadang-kadang gini. Ya Allah, hamba pengen nikah gitu. Itu mah mainstream doanya. Sekarang ganti kalimatnya begini. Ya Allah, ibuku ingin punya mantu ya Allah. Biar gak mainstream doanya. Kalau tadi kan langsung tuh. Kalau sekarang kita minta siapa dulu? Ke Allah, ya Allah. Pakai nama ibu kita tuh. Ya Allah, ibuku teh udah pengen punya mantu ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah mantu untuk ibuku. Walau bukan untukku, minimal untuk adekku ya Allah. Ya untukku lah. Ya Allah gitu. Sama kayak teman-teman minta naik gaji. Jangan ya Allah minta naik gaji. Itu biasa. Ya Allah, hamba tuh pengen zakat infak sodakonya lebih banyak dibanding tahun lalu ya Allah. Jadi jalan tolnya begitu tuh. Ya Allah, hamba tuh pengen ngajak jalan ibu saya ya Allah pakai mobil yang bagus. Gitu. Hamba gak minta mobil ya Allah, cuman minta jalan-jalan ibu saya ya Allah. Datang besok angkot ke rumah kita katanya ya. Ya, ayo. Yang ketiga, wa'mal masyita fa innaka mazyun bih. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mazyun bih. Engkau akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kamu lakukan itu. So teman-teman, ingat 3 nasihat ini ya. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, tapi ingat apa? Akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Yang kedua,
cintailah siapapun yang ingin kamu cintai, silahkan. Tapi kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Yang ketiga, berbuatlah sesuatu yang ingin kamu perbuat, tapi ingat, kamu akan diminta pertanggungjawabannya dari apa yang kamu perbuat itu. Terakhir, setiap ada kehilangan, maka di saat itulah Allah sedang siapkan pahala kesabaran untuk kita. Teman-teman sayang, kadang-kadang Allah itu kalau sedang mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengambil sesuatu yang hamba cintai itu, agar kemudian hamba itu kembali fokus kepada Allah. Saya ulangi ya. Jadi kalau kita mencintai seseorang, mencintai sesuatu, dan jika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan hilangkan yang dicintai itu. Agar apa? Agar fokus kita kembali lagi kepada Allah. Karena boleh jadi selama ini fokus kita berada pada orang atau sesuatu yang kita cintai itu. Sehingga boleh jadi Allah cemburu kepada kita. Allah mengambil orang yang kita cintai itu. Allah mengambil pekerjaan yang kita cintai itu. Allah mengambil sesuatu yang kita cintai itu agar kita punya fokus untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, banyaklah bermuhasabah diri. Banyaklah evaluasi diri. Kalau punten mohon maaf di sini ya. Ada yang mungkin selama ini pernah lalai waktunya karena bersama dengan orang yang seakan-akan akan jadi milik kita kemudian pergi meninggalkan kita. Stop. Berhenti dari kegelisahan itu, tatap masa depan kita, ada kebaikan yang Allah titipkan kepada kita. Tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah menggantikan dengan yang lebih baik saja. Ingat, sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu buruk menurut Allah. Kehilangan memang menyakitkan. Kehilangan memang sesuatu yang boleh jadi menggores hati kita yang paling dalam. Tapi kita percaya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, Allah maha tahu, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ahilman sejak kecil ditinggal oleh ayahanda ibunda. Ahilman ngerasa, ya Allah, kenapa engkau panggil usia orang tua hamba di saat hamba masih kecil ya Allah. Dulu boleh jadi menyalahkan. Dulu boleh jadi merasa sakit dengan keadaan itu. Sampai pada titiknya hari ini, Ahilman yakin Allah lebih mencintai orang tua Ahilman dibanding Ahilman mencintai orang tua Ahilman. Bukan berarti Allah nggak sayang sama Ahilman. Bukan berarti Allah nggak sayang sama orang tua Ahilman. Justru ketika Allah memanggil usia orang tua Ahilman, di saat itu boleh jadi Allah lebih mencintai orang tua Ahilman dibanding Ahilman yang ngerasa lebih mencintai orang tua Ahilman. Maka teman-teman sekalian, kalau ada di antara teman-teman malam ini yang mungkin pernah kehilangan, pernah ditinggal pergi, baik oleh orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, atau apapun itu, maka percayalah Allah lebih mencintai orang yang pergi meninggalkan kita dibanding kita yang mencintai orang yang pergi meninggalkan kita. Jangan bersedih. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti ketemu lagi. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti ketemu lagi. Kita sama orang yang pergi wafat meninggalkan kita, hanya beda take off-nya saja. Hanya beda apa? Take off waktunya saja. Orang tua Ahilman take off-nya lebih duluan dibanding Ahilman. Tapi Ahilman juga akan ngikutin orang tua Ahilman. Apa yang paling penting? Tujuannya sama atau tidak? Visinya sama atau tidak? Apa di antara visinya? Ridho Allah, surganya Allah. Maka saat ini, saat kita diberikan kesempatan hidup, jadikan kesempatan ini untuk nyiapin bekal agar saat kita kembali kepada Allah, kita bisa menggandeng orang tua kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang selalu menjadikan motivasi Ahilman. Kenapa Ahilman ingin jadi anak yang soleh, ingin jadi anak yang baik? Karena Ahilman berharap, ya Allah, kalau kemudian Ahilman menghadirkan kebaikan amal soleh, semoga ini jadi amal terindah yang bisa jadi hadiah untuk orang tua Ahilman yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sok teman-teman sekarang, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang soleh, karena tidak ada kado terbaik untuk orang tua kita kecuali saat kita menjadi anak yang soleh dalam kehidupan kita.
Itu aja. Ya, waladin solihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan itu, doanya akan sampai untuk orang tua kita. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita rapihkan duduk kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita malam ini menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara teman-teman yang sedang gelisah, yang sedang tak menentu perasaannya, semoga Allah berikan ketenangan dalam dirinya. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes malam ini menambah kehusyuan dalam doa kita, menguatkan doa-doa kita, sehingga air mata kita menjauhkan kita dari siksa api neraka. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang maha menatap. Ya Allah, ya Sami'. Duhai Allah yang maha mendengar. Ya Allah, ya Alim. Duhai Allah yang maha mengetahui isi hati kami. Ya Allah, ya Jami'. Duhai Allah yang maha mengumpulkan kami. Ya Allah, malam ini kami semua berkumpul di masjid ini. Malam ini kami semua hadir lagi di masjid ini. Malam ini kami semua bertemu lagi di masjid ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Rahmati kami semua dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Kami yakin, ya Allah, kehadiran kami di sini karena izin-Mu, karena keinginan-Mu. Engkau yang mengizinkan pertemuan kami di majlis ini, karena Engkau masih mencintai, menyayangi kami, ya Allah. Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu buruknya masa lalu kami. Engkau tahu banyaknya dosa-dosa kami. Engkau tahu seringnya maksiat kami. Engkau tahu banyaknya kesalahan kehilapan kami. Tapi Engkau masih izinkan kami hadir lagi di masjid ini, ya Allah.
Kami yakin karena Engkau masih mencintai kami, ya Allah. Kami yakin karena Engkau merindukan kami, ya Allah. Merindukan rintihan doa-doa kami, ya Allah. Padahal Engkau tahu bagaimana lalainya kami. Engkau tahu kami yang sering melalaikan sholat. Engkau tahu kami yang sering mengakhirkan sholat. Engkau tahu kami yang suka berbuat kesalahan. Tapi malam ini Engkau lembutkan hati kami untuk melangkah ke masjid ini, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih, ya Allah. Malam ini kami bisa belajar, bisa taklim, bisa duduk di masjid, bisa mendengarkan tausiah. Engkau tenangkan hati kami, ya Allah. Engkau lembutkan hati kami di tengah kesulitan yang kami hadapi, di tengah masalah yang bertubi-tubi muncul dalam hidup kami, ya Allah. Maka ya Allah, ya Rabb, malam ini kami bermohon kepadamu, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Tawwab, ya Afu. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni buruknya masa lalu kami, ya Allah. Teman-teman sekalian, ingat-ingat dosa apa yang pernah kita lakukan. Ingat-ingat maksiat apa yang sering kita lakukan. Ya Allah, ampuni dosa kami. Dari mulai dosa kami yang besar sampai dosa kami yang kecil. Dosa kami yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Dosa kami yang kami buat terang-terangan sampai dosa yang kami rahasiakan, kami sembunyikan. Ampuni, ya Allah. Ya Allah, ampuni mata kami yang sering melihat yang haram. Ampuni lisan kami, ya Allah. Kami sering berbohong, ingkar janji, sering menghina orang lain, sering menjatuhkan orang lain, fitnah, sumpah serapah, sering gibah. Teman-teman, ingat-ingat orang-orang yang pernah kita bicarakan di belakang kita. Aibnya, kekurangannya. Tanpa sadar kita membicarakannya, itu dosa. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram. Ya Allah, ampuni perut kami jika dalam perut kami pernah makan minum yang haram. Mungkin di antara kami ada yang pernah mabuk minuman keras. Ya Allah, ampun. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika mungkin di antara kami ada yang pernah berzina. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Teman-teman, sekarang kita doakan orang tua kita masing-masing. Ibu, mama, bayangkan wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita. Lihat wajahnya. Sudah mulai sepuh, tua renta. Rambutnya sudah mulai memutih. Badannya sudah mulai lelah. Ibu, mama,
perempuan yang paling hebat, mengandung kita 9 bulan, melahirkan kita hidup dan mati, bersimpah darah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, halalkan semua darah yang pernah keluar dari rahim ibu kami saat melahirkan kami, ya Allah. Halalkan ASI yang pernah kami minum saat kami bayi, ya Allah. Halalkan beratnya gendongan kami saat kami kecil, ya Allah. Halalkan suapan ibu kami saat kami makan ketika kecil, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati ibu kami, pernah membentak ibu kami, pernah kesal kepada ibu kami, ya Allah. Teman-teman, sebutkan nama ibunya masing-masing, ya Allah. Untuk ibu kami yang bernama Ibu Haja Sofia, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur ibu kami, ya Allah. Sehat afiatkan tubuh ibu kami, ya Allah. Sayangi ibu kami sebagaimana ibu kami sayang kepada kami saat kecil, ya Allah. Seandainya ibu kami sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosa ibunda kami, ya Allah. Titip salam rindu kami untuk ibu kami di alam sana, ya Allah. Sekarang, ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita, bapak kita. Bayangkan wajahnya. Dekatkan wajah ayah kita. Dialah laki-laki yang paling tangguh, paling hebat. Banting tulang, peras keringat. Kaki di kepala, kepala di kaki, mencari nafkah untuk kita. Panas, dingin, letih. Ayah kita bahkan berkorban tidak tidur, berkorban apapun untuk kita. Tapi sepertinya kita belum bisa membalas kebaikan ayah kita. Lebih banyak kita membangkang, melawan. Lebih banyak mengecewakan ayah kita, ya Allah. Maafkan kami jika pernah menyakiti ayahanda kami, ya Allah. Maafkan kami jika pernah melawan ayahanda kami, ya Allah. Maafkan kami jika pernah membuat marah ayah kami, ya Allah. Ya Allah, jika ayah kami masih hidup, panjangkan umur ayah kami, ya Allah. Sehat afiatkan ayah kami, ya Allah. Muliakan ayah kami, ya Allah. Angkat derajat ayah kami, ya Allah. Namun seandainya ayah kami sudah wafat, ya Allah, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Dan kumpulkan kami bersama ayah ibu kami nanti di surgamu, ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabb, kami semua yang hadir malam ini, ya Allah. Ya Allah, tidak ada di antara kami malam ini yang sedang gelisah hatinya kecuali Engkau tenangkan hatinya, ya Allah. Yang sedang punya masalah, Engkau tunjukkan jalan keluarnya, ya Allah. Yang sedang lemah, Engkau kuatkan tubuhnya, ya Allah. Yang sedang sulit, Engkau mudahkan hidupnya, ya Allah. Yang sedang sempit, Engkau lapangkan urusannya, ya Allah. Yang sedang sakit, Engkau sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Yang punya aib kekurangan, Engkau tutupi aib kekurangannya, ya Allah. Yang punya hajat, Engkau segerakan hajatnya, ya Allah. Teman-teman sekalian, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Ayo, belajar berbisik berdoa kepada Allah. Katakan, ya Allah, ya Allah. Ayo,
Teman-teman minta apa yang teman-teman inginkan. Ayo. Teman-teman minta diistiqomahkan dalam taat. Minta diistiqomahkan dalam hijrah ini. Teman-teman minta diberkahi hidup. Ayo. Yang sedang sulit urusan ekonominya, ayo. Yang belum punya pekerjaan, minta diberikan pekerjaan yang baik. Yang sedang bisnis, minta dilancarkan bisnis usahanya. Yang ingin segera mendapatkan jodoh, minta jodoh terbaiknya kepada Allah. Ya Allah, tanamkan rasa cinta di hatiku. Cinta kepadamu ya Allah. Cinta kepada orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Dan cinta kepada amal yang membuat kami semakin dekat dengan cintamu ya Allah. Ya Allah, temani kami ya Allah. Bersamai kami ya Allah. Kuatkan kami ya Allah. Kami yakin ya Allah, seberat apapun ujian yang menimpa kami tegar. Kami ridho ya Allah. Kami ikhlas ya Allah. Karena kami yakin kepadamu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ayo sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, tolong kami semua ya Allah. Tunjukkan jalan terbaik untuk kesulitan kami ya Allah. Kami bersandar berharap kepadamu ya Allah. Ya Allah, ridhokan hati kami untuk menerima semua ketentuan darimu ya Allah. Sabarkan hati kami untuk menerima ujian darimu. Jadikan kami bersyukur atas semua nikmat darimu ya Allah. Kami semua, sebagaimana Engkau sahabatkan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti sahabat termisya di surgamu ya Allah. Kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Izinkan kami semua kelak berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami kelak berkumpul bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pegang tangan kiri kanan sahabat kita. Berjanji kita bersahabat di dunia, berjanji kita bersama lagi nanti di surga ya Allah. Sama-sama kita bersolawat. Sallallahu ala. Lebih keras. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Lagi. Sallallahu. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, rahmati kami.
Ya Allah, berkahi hidup kami. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sallallahu ala. Ya Allah, sallallahu alaihi. Angkat kedua telapak tangan kita, aminkan sama-sama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Sehat afiatkan tubuh kami ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Berkahi rizki kami ya Allah. Seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami ya Allah, kami mohon ya Allah kelak wafatkan kami semua dalam keadaan beriman. Wafatkan kami semua dalam keadaan Islam. Wafatkan kami semua dalam keadaan berwudu. Wafatkan kami semua dalam keadaan taat kepadamu ya Allah. Wafatkan kami semua nanti saat kami sakaratul maut. Lisan kami mudah mengucapkan kalimat La ilaha Allah. Sama-sama. La ilaha Allah. La ilaha illallah. Ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah ya Rabb, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah semua permintaan kami ya Allah. Kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami, dan berikan yang terbaik untuk kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Bersahabat di dunia, bersama sampai ke surga. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan, doakan. Semoga Allah kumpulkan kita kelak. Teman-teman sekalian, mohon maaf lahir dan batin jika banyak kekurangan dari apa yang disampaikan malam ini. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, mohon maaf Ahilman banyak bicara pasti banyak salah. Yang benar dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.